those wonderful powers rendered useless. Halo semuanya, balik lagi di channel gua, Pega Kiswanto. Di video kali ini gua bakal bahas One Piece live action episode kedua nih guys. Akhirnya kembali lagi buat bahas One Piece-nya ya guys. Yuk tanpa berlama-lama kita langsung aja bahas alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali gua update. Cerita di episode kedua ini diawali saat Luffy kecil berbicara dengan Sang. Tidak ada habisnya Luffy selalu membicarakan soal bajak laut dan kru. Dan kemudian ia pun mengobrol dengan seorang wanita. Namun scene berpindah saat Nami memarahi Luffy karena dia tidak bisa diam dan sangat petakilan. Tapi Luffy menjawab jika dia memang tidak bisa diam. Kemudian Luffy memantau area sekitar. Nami dan Luffy juga selalu mendengarkan isi brankas tersebut. Zoro mengatakan jika isinya seharusnya hanyalah emas. Luffy juga mengatakan kalau mereka adalah tim yang sangat hebat. Nami kemudian melempar topi Luffy dan ia mengatakan kalau topinya itu sangat berharga baginya. Zoro juga bilang kalau dirinya ingin tidur, tapi terganggu oleh kebisingan Nami dan Luffy. Dan di sini juga Nami juga berhasil membuka brankas itu dan melihat peta. Peta itu adalah menuju Grand Line. Nami menjelaskan soal samudra di mana di sana ada Red Line dan tengah laut melintang disebut Grand Line. Zoro dan Luffy memperhatikan itu. Dia juga bilang kalau di sana selalu menjadi incaran para bajak laut dan sangat berbahaya. Tapi Luffy memotong pembicaraan itu dan mengatakan di salah satu One Piece berada. Luffy juga menjelaskan pada Zoro jika One Piece itu adalah harta karun Gold Roger yang disembunyikan di Grand Line. Dan tiba-tiba saja bunyi suara tembakan besar dan mengatakan kalau itu sepertinya marinir. Tapi saat mereka keluar, asap merah muncul dan baunya yang sangat aneh membuat Nami dan Zoro jatuh pingsan. Sedangkan Luffy, ia menelan sesuatu. Di kejauhan, jendela terlihat jika itu adalah kapal si Bagi Badut. Disinilah kisah sesungguhnya akan dimulai. Pagi itu, Luffy terbangun dan berada di sebuah ruangan. Tidak lupa, ia membangunkan Zoro dan Nami yang mulai tersadar. Mereka benar-benar terkurung. Zoro dengan keras terus mendobrak kurungan itu tapi sangat sulit. Mereka pun sadar jika sebenarnya mereka ditawan. Luffy juga bilang pada Zoro dan Nami jika mereka ditawan oleh bajak laut, bukan marinir. Ia juga bilang kalau mereka jangan melawan tapi sesama bajak laut harus berbicara satu sama lain, bukan memberontak. Sontak saja Nami mengatakan jika Luffy bukanlah bajak laut. Tapi seperti yang kita tahu ya guys, Luffy memiliki impian menjadi seorang bajak laut. Tapi saat mereka berdebat, secara tiba-tiba saja penutup kurungan mereka terbuka dari atas. Dan sontak saja mereka pun terkejut. Kenapa berada di sebuah pertunjukan sirkus? Namun, datang si Bagi Badut. Luffy mengenalnya tapi hanya sekedar mengenal. Karena pada dasarnya si Bagi merupakan buronan. Ia marah ketika Luffy mengatakan sesuatu soal hidungnya. Dan di sini pula terjadi sedikit perdebatan. Luffy berteriak jika dirinya adalah calon bajak laut. Di sini juga Bagi menjelaskan soal dirinya dan poster yang terpampang di banyak tempat. Dan orang aneh yang paling ditakuti di East Blue. Dan dia mengatakan jika dirinya ditakdirkan untuk menemukan One Piece dan dirinya akan menjadi raja. Zoro berteriak, ia menantang semuanya. Jika ingin masih hidup, tolong lepaskan. Tapi mereka semua malah tertawa. Nami menumbalkan Luffy, di mana ia melempar topi kesayangannya dan tangannya pun menjadi panjang. Bagi sangat terkejut, lalu Nami pun berlari pergi menuju keluar sirkus. Ia melihat semuanya hancur lebur. Dan ia pun ditangkap lagi oleh dua anak buah Bagi. Baru di sini Nami berteriak, kenapa kau hancurkan semuanya? Dengan santai, Bagi bilang jika semuanya masih utuh. Bagi pun mengatakan jika sandiwaranya sudah berakhir. Nami dan Zoro dibawa, sedangkan Luffy dibiarkan bersamanya. Scene berpindah pada Koby di mana pada hari itu ia akan dilatih menjadi marinir. Di mana teman sebelahnya bilang jika itu adalah marinir angkatan laut yang membunuh Gold Roger. Kemudian scene berpindah lagi ke Zoro dan Nami, di mana Nami dikurung dan Zoro yang diborgol, sedangkan Luffy diinterogasi oleh si Bagi mengenai peta itu sambil diikat. Luffy badannya semakin ditarik. Bagi menarik topi milik Luffy, ia pun tak bisa bergerak sama sekali. Luffy berteriak saja. Bagi ternyata adalah teman seperjuangannya Sang. Ia mengatakan jika Sang mengkhianatinya pada saat itu. Luffy tak percaya, ia mengatakan pada Bagi jangan lancang soal Sang. Tapi Bagi bilang jika Luffy sudah mulai berterus terang.
Bagi ingin terus menyiksa Luffy, tapi mereka yang disuruhnya menolak dan mengatakan jangan lakukan itu. Di sini juga Bagi mengancam seorang anak laki-laki, Luffy juga mengatakan jangan lakukan apapun padanya. Semua penonton dipaksa untuk tertawa, padahal aslinya mereka semua merasakan kepedihan. Luffy akhirnya bisa melepaskan dirinya dan dia pun mulai mengeluarkan jurus Gomu-Gomu yang mengakibatkan kepala Bagi terlepas dari tubuhnya, tapi tidak semudah itu. Bagi masih mampu hidup, walaupun hanya kepalanya saja yang terpental ke penonton. Kepalanya menyatu kembali. Luffy dan Bagi mulai berkelahi. Luffy pingsan karena kalah oleh Bagi. Di ruangan lain, Zoro dan Nami berbisik satu sama lain. Di ruangan, Zoro dipukuli oleh seorang pria di mana ia mengaku kalau dirinya memiliki dendam pada Zoro karena saudaranya, nama pria itu adalah Kabaji, di mana ia mengatakan jika ia diburu di kerajaan gua pada 2 tahun lalu. Kabaji mengingatkan semua kejadian pembantaian itu. Zoro walaupun diikat tetap stay cool dan menantang. Kemudian Kabaji memutar badan Zoro dan menjadikannya permainan. Di scene lain, Koby masuk ke dalam ruangan marinir. Ia di sana diinterogasi. Ia bilang jika dirinya baru saja bergabung di marinir itu. Komando bilang juga jika ia tak pantas menjadi marinir. Di sini Pak Komando mengatakan jika dirinya melihat Koby bersama komplotan bajak laut. Tapi di sini Koby menjelaskan jika sebenarnya ia diselamatkan oleh Luffy. Pertanyaan terakhir yang diajukan jika Koby mengatakan Luffy adalah bajak laut, di mana sebenarnya bajak laut harus diadili dan dicari. Scene berpindah saat Luffy kecil, di mana ia disuruh makan, tapi di sini terjadi perkelahian sengit. Scene berpindah lagi ketika Bagi mengurung Luffy di sebuah kaca besar, di dalamnya terdapat air. Ia mengingat kembali saat ia berada di tengah laut bersama Sang. Ada seekor naga besar, kemudian Sang mampu menaklukkannya. Luffy terus mengingat masa kecil itu. Lalu scene berpindah ke Zoro dan Nami lagi, di mana Kabazi berhasil ditaklukkan oleh keduanya. Sedangkan Luffy ia di dalam air dan Nami melempar tongkatnya dan berhasil menghancurkan kacanya. Bagi melihat jika peta itu keluar dari mulut Luffy. Luffy terlihat lemas dan mengambil topinya. Bagi membelah banyak tubuhnya menjadi kepingan kecil dan berhasil mengalahkan Zoro dan Nami. Perkelahian sengit antara Zoro, Nami, Luffy, dan Bagi membuat rencana brilian para kru Luffy. Ia menjadi hebat, perlahan potongan tubuh Bagi dimasukkan ke dalam peti. Dan Bagi pun dibasoka oleh Luffy. Luffy berhasil menyelamatkan para rakyat di sana. Scene berpindah ke marinir, ia mengatakan jika kita harus memburu para bajak laut. Scene berpindah lagi ketika para rakyat mengantarkan Luffy, Zoro, dan Nami ke kapal layar mereka. Dan itu adalah ucapan terima kasih. Di sini juga Luffy mengingat momen bersama Sang lagi. Tapi di menit terakhir, entah siapa yang ditelepon oleh Nami. Dan Nami mengatakan jika petanya ada pada dirinya. Episode kedua pun berakhir di sini. Bagaimana guys menurut kalian? Yuk tetap subscribe dan pantengin channel ini supaya kalian dapat notifikasi soal One Piece live action episode selanjutnya.